Maratan ukhra yaf'alu yaf'ulani yaf'aluna. La, huwa huma hum yaf'alu yaf'alu yaf'alani yaf'aluna. Thumma hiya taf'alu ain fi'ilnya pakai fathah, taf'alu yaf'alna. Thumma taf'alu taf'alani taf'aluna. Mumtaz. Anti anti ain fi'ilnya fathah, taf'a la taf'a oh, kalau yaf'ulu dari depan, yaf'ulu ya, yaf'ulu. Taf'ulu taf'ulani taf'uluna taf'ulina taf'ulani taf'ulina taf'ulani taf'ulna af'ulu af'ulu naf'ulu. Mumtaz ya. Kalau diganti yaf'alu yaf'alani bingung ya. Karena hafalnya pakai itu, bingung. Nah, laka ya lil hanif. Hanif. Pak Ralim. Nah, Pak Ralim ya. Min Nepal. Baladin ya. Baladin ba'idin ya. Fi'il madi fa'ala ya fa'ala. Jangan dicampur-campur. Yang dicampur-campur itu yang enak, es campur enak. Jangan dicampur-campur. Fa'ala itu fi'il mudhari. Madi dulu. Fa'ala kata kerja lampau dulu. Fa'ala ya. Harus dihafal. Ya, buka dulu kitab primbonnya. Ya. Baca tulisan sendiri aja bingung ya, Pak. Ya, tulisannya terlalu bagus ya. Nah, coba dibaca sekali lagi. Fa'ala fa'alu fa'alata fa'alna fa'alta fa'altum fa'altuma fa'altum fa'alti fa'altuma fa'altunna fa'altu fa'alna. Ya. Betul. Ya, betul. Sekarang kitab primbonnya ditutup. Kan udah baca 2 kali. Iya, ditutup. Ya. Ya, fa'ala. Ya. Enggak hafal, belum hafal. Ya, min Nepal. Nah, siapa lagi? Dari Nepal siapa lagi?
Mas Andi. Ya. Ya, Mas Andi mewakili Nepal ya. Nepal, ahlu Nepal. Ya. Iya, sekali lagi nggak apa-apa, baca dulu ya. Yakfika, hasbuk, hasbuk. Nah. Fa'ala fa'ala fa'alu fa'alat fa'alata fa'alna Anta fa'alna fa'alta. fa'alta fa'alatuma fa'altuma fa'altum fa'alati fa'alatuma fa'alatunna Ana fa'altu fa'alna. Lamnya jangan dipantulin ya. Nah, jangan dikolkolahin. Fa'alatu, fa'alana, fa'alatuma ya. Jangan dipantulin ya. Jangan dipantulin. Masih ada nggak nih? Ini Mas Andi. Ini Mas Andi, ini Pak Ralim. Pak Ralim. طيب الآن نأتي إلى صفحة 38. افتحوا هذه الصفحة. Buka halaman ini. 38. Nah. كانت هذه الصفحة تكون واجبة لكم في المنزل. نعم. فالآن sekarang nurid Anda bahas ma'akum jami'an. Kita akan bahas bersama. Khamisan. Ya, yang belum ngumpulin silakan ngumpulin. Ya, wajibnya termasuk ummahat, akhwat, silakan dikumpulin. Yang kemarin belum selesai saya koreksi semua. Ya, belum selesai saya koreksi semua. Ya. Semuanya atau belum selesai ini? Yang kemarin belum saya koreksi semua. Belum selesai saya koreksi semua. Semuanya atau sudah sebagian. Itu ada dua makna. Taib ajib kama fin namudaji. Khamisan, yang kelima. Ya, latihan yang kelima. Ajib, jawablah kama sebagaimana fin namudaj, seperti contoh. An namudaju. Contohnya adalah kita merubah angka menjadi tulisan. Ya. Angka menjadi tulisan. Contohnya ma'i khumsuna riyalan. Itu adalah tulisan dari ana. Ya, makasih Mas Hanif, jazakallah khair. Ana terus angka 50 riyalan. Nah, 50 kita menulisnya khumsuna. Karena pakai ma'i kita menulisnya khomsuna bukan khomsina. Ya, khomsina. Kalau yang kemarin idfa khomsina riyalan. Tapi kalau memakai ma'i khomsuna pakai waw dan nun. Ya, ini jamak. Tanda alamat, tanda pengenal ID card ya. ID card atau tanda pengenalnya itu adalah waw dan nun. Kalau ada isem kata benda, isem kata benda, kemudian ada tambahan waw dan nun, maka secara umum itu adalah menunjukkan jamak, plural, banyak, lebih dari 2. Karena bilangan itu cuma ada 1 tunggal, 2 musanna, ya, 1 mufrad, 2 musanna. 1 mufrad artinya tunggal, 2 musanna artinya double. Yang ketiga lebih dari 2 disebut al-jam'u, ya, jamak, plural, lebih banyak, ya. Maka ini biasanya ke pembahasan masalah fikih, awal sumbernya adalah dari lughah biasanya, ya. Jadi
para ulama berbeda pendapat berapa jumlah terkecil untuk jamak. Nah, sholat jamaah. Sholat jamaah kapan disebut sebagai sholat jamaah? Nah, gitu. Apakah ketika dua orang sudah dikatakan sebagai sholat jamaah? Ya. Hujan deras, ya, anak-anak sudah tidur misalkan di rumah. Hujan deras, anak-anak sudah tidur, belum sholat isya, azan, masuk waktu isya. Kemudian hujan deras, kita nggak mungkin ke masjid. Akhirnya suami istri sholat bersama, anak-anak udah tidur. Nah, dia sholat berdua, suami jadi imam, istri jadi makmum. Apakah sudah disebut sebagai sholat jamaah? Nah, itu para ulama berbeda pendapat bersumberkan dari lughah dari bahasanya. Apakah dua itu sudah masuk jamak atau belum? Ya, musanna itu, ya, double itu. Yang kedua ma'ana, nahnu ma'ana sab'una riyalan. Ya, itu. Jadi sama. Waw dan nun itu alamat tanda menunjukkan lebih dari 1 dan 2, menunjukkan jamak. Ya, ini menunjukkan puluhan, ya. Bilangan ini menunjukkan puluhan. Sab'una riyalan. Nahnu kemudian ada angka 70 menjadi riyalan. Nahnu sab'una riyalan. Ini mudah bagi yang mudah, ya, sulit bagi yang sulit. Tapi insya Allah Allah mudahkan kita. Walladzina jahadu finna lanahdiyannahum subulana. Siapa yang sungguh-sungguh Allah akan tunjukkan jalannya. Ya, siapa yang sungguh-sungguh belajarnya, sungguh-sungguh murojaah, dilihat kembali bukunya, dipelajari kembali yang sudah dijelaskan, maka Allah akan tunjukkan jalannya. Allah akan mudahkan. Allah akan mudahkan. Ya. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu husna idza syi'ta sahla. Allah yang memudahkan setiap urusan kita. Jadi kita nggak punya apa-apa, tapi dengan juhud kita, niat kita yang ikhlas, insya Allah Allah akan mudahkan semua itu. Taib, yang pertama, kita mulai dari yang pertama. Anta angka 20 riyalan, ya, dari Pak Sukimin. Tafadhal. Nah, mumtaz. Ma'aka 20 riyalan. Thani anti, Pak Dodi, ya, betul Pak Dodi. Ya. Nah, ma'aki 30 riyalan. 1 2 3 4 5 6. Nah, kalau cuma 12 cepat saya menghafal nama-namanya. Kalau banyak kadang lupa namanya, ya. Mas Hanif. Nggak salah, padahal nggak ada buku absennya ini. Mada antuma ma'akuma ha? Baik. Oh. Ainnya panjang, ya. Dipanjangkan bacanya, ya. Ma'akuma arba'una, iya, riyalan, supaya tidak ambigu. Arba'un riyalan, arba'una riyalan. Baik. Ya. Pak Tur, Abu Hanif juga ya. Hanif, masya Allah, sama-sama Hanif. Hanif artinya lurus. Hanifan muslimah wa ma'ana minal musyrikin. Hiya ma'aha sittuna. Ya. Maratan ukhra iqra. Bismillah. Sekali lagi baca. Ma'aha riyalan. Taib. Khamisan. Mas Yul apa Mas? Oh, Mas Ihsan, iya, Mas Yul yang itu. Hampir mirip saya. Masalahnya hampir mirip. Kakak beradik bukan? Kakak beradik? Sama Mas Yul? Oh, bukan. Oh, beda ibu, beda bapak ya. Oh, tetangga. Ya.
Hum. Naam, hum ma'ahum thamanuna riyalan. Baik. Al-akhir. Mas Ralim, Pak Ralim. Syekhuna. Syekhuna. Ya, hunna. Iya, perubahannya gimana? Hunna jadi apa ya hunna nek? Hunna ada contohnya di atas. Eta ayat contohnya, etanya. Kalau ana menjadi ma'i, anta menjadi ma'aka, antum menjadi ma'akum. Ya. Kalau lapar menjadi makan. Maratan ukhra, sekali lagi baca. Pak Ralim, maaf ya. Contoh sama soalnya di halaman yang sama. Enggak perlu ke sana-sana. Iya. Contoh sama soalnya di halaman yang sama. Nah, contohnya mana? Coba perhatikan. Kalau ana menjadi ma'i, nahnu menjadi ma'ana. Ya, kemarin sudah ditulis itu. Kalau hunna menjadi aja mangan. Ma'a kalau hanya hilang menjadi mangan. Ma'ahun. Jangan ragu-ragu, Pak Ralim, jangan ragu-ragu. Ma'ahunna. Ayo, jangan kebalik. Sittun atau tis'un. Tis'una riyalan. Masya Allah, mumtaz ya. Ma'ahunna tis'una riyalan. Ya, tis'una riyalan. Baik. Ada pertanyaan? Tidak ada. Sadisan yang keenam. Sadisan. Ini kita slow saja, pelan-pelan ya. Nanti kalau kedepannya dibuatkan kursus, berarti harus ada target. Silabusnya itu paham nggak paham. Kalau sudah SKS-nya misalkan 16 jam ya sudah. Maudhu yang sudah dibahas 1 jam berarti harus selesai 1 jam. Ya. Karena rencana kita dibuatkan ya LPT lah misalkan ya. Lembaga Pendidikan Takhusus misalkan. Supaya lebih berkembang. Lembaga Pendidikan Takhusus. Supaya nanti ada silabusnya, kemudian ada targetnya. Jadi jelas dan ada beban di situ. Bukan beban pikiran tapi beban materi ya. Mau nggak mau harus menghafal misalkan nanti ada ujiannya dan seterusnya. Baik, sadisan ya. Sadisan ya. Misalkan kita kasih nama LPT Albirru ya, kan gitu. Mantap mau. Lembaga Pendidikan Takhusus Bahasa Arab Albirru. Mantap. Nanti pengajarnya Syekh Sukimin ya. Masya Allah. Min Nepal Syekh Andi, Syekh Ralim. Silumu ada ya Pak Tur, Mas Ali. Amin ya. Amin. Nanti buka cabang di Nepal sana. Amin. Baik. Yang keenam, sadisan istami' wa raddid. Yang keenam, dengarkan dan ikuti. 1 menit lagi. Ya. Tanggung ini 1 menit. Nanti kita bahas setelah
salat maghrib. Ya, setelah salat maghrib. Ini kita sudah 38 halaman, tidak kerasa 38 halaman. Nasihat saya, pesan saya supaya dibaca kembali dari depan. Nanti misalkan ada beberapa kata yang di latihan atau di contohnya tidak ada, tapi di latihan itu ada, pertanyaannya ada. Misalkan di halaman berapa itu ya, sebagai contoh misalkan suruh merubah safara menjadi musafirun, kemudian dhahaba menjadi dhahibun. Nah di situ kemudian ghadara tidak ada di contoh. Kita kan bingung loh, kok ghadara nggak ada contohnya, kita suruh bikin ini gimana? Di bab-bab sebelumnya sudah dijelaskan, sudah dibahas. Artinya apa? Yang sudah pernah dibahas itu bisa jadi berulang tapi tidak disebutkan di dalam contoh. Artinya ketika muncul pertanyaan ghadara, kita merubah ghadara menjadi fa'il. Apa ya fa'il dari ghadara? Oh sudah, padahal sudah lewat itu. Ghadara menjadi mughadirun. Kalau perempuan mughadiratun. Itu sudah lewat. Berarti artinya apa? Tidak boleh dilupakan yang sudah lalu. Tidak boleh dilupakan. Termasuk kaidah-kaidahnya, perubahan-perubahannya. Mungkin kita lanjutkan nanti setelah salat maghrib. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'd. Kembali kita melanjutkan latihan pada unit 2 pelajaran yang kelima. Pelajaran yang ketiga. Pelajaran yang ketiga halaman 38. Nah, iftahu safhah 38. Istami' wa raddid. Ya, dengarkan lalu ikuti. Ya, dengarkan, ikuti. Kita baca bareng-bareng. Yang pertama, alif. Ya. Ana dhahibun ilar riyadhi. Ana qadimun min Pakistani. Ana aidun ilas sakani. Ana kharijun minal fasli. Ana jalisun alal kursiyyi. Ba. Al-awwal ana dafi'un ar-riyalati. Ana dakhilun as-salata.
Oh, yang kedua. Ana hajizun al-makana. Ana dakhilun as-salata. Ana wadi'un al-hakibata. Ana katibun al-bitaqata. Baik. Mafhum? Ya. Jadi ini yang kemarin kita pelajari bersama tentang tasrif itu ya. Fa'ala. Nah. Ini fi'il madhi sudah, fa'ala fa'ala fa'alu. Fi'il mudhari sudah, yaf'alu yaf'alani yaf'ulu yaf'ulani sudah. Nah, sekarang kita sampai pada fa'ilun. Nah, ini contohnya. Dari fa'ala menjadi fa'ilun. Ya. Fa'ala menjadi fa'ilun. Ya, ini masih. Jadi yang kita bahas di sini ya. Fa'ala fa'ilun. Ini subjek pelaku. Ini kata kerja lampau, kata kerja yang sedang terjadi sekarang. Yang ini adalah pelaku, orang yang melakukan, fa'ilun. Ya. Untuk yang fi'il madhi susunannya seperti yang kemarin. Fa'ala 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 fa'alu sampai kemudian ana fa'altu. Kalau dhahaba dhahaba dhahabu menjadi dhahabtu ya. Ana dhahabtu ilal masjidi. Ya. Kemudian fi'il mudhari'nya ini yang sudah lampau. Saya telah pergi ke masjid. Yang lampau, yang sudah terjadi. Yang sedang terjadi yaf'ulu atau yaf'alu, yaf'alu, yaf'alani, yaf'aluna sampai kemudian ana af'alu. Kalau dhahaba yadhabu, yadhabani, yadhabuna. Ana adhabu. Ana adhabu ilal masjidi. Saya sedang pergi ke masjid. Ya, saya sedang pergi ke masjid. Ya, ini perbedaannya ya antara fa'ala yaf'alu. Ini wazannya.
Ini penerapannya. Ya. Ini fi'il madhi, ini fi'il mudhari, sudah terjadi, sedang terjadi. Nah, ketika mengungkapkan seperti ini, ya, mengungkapkan ana dhahabtu ilal masjidi, itu adalah ungkapan yang betul sesuai dengan kaidah. Tapi ada bentuk pengungkapan yang lain dan itu juga betul sesuai kaidah. Contohnya adalah memakai fa'il. Ana, ya, dhahaba, yadhabu, dhahban, fahuwa, dhahibun. Maka kata kerja madhi ini ataupun mudhari ini, nanti yang mudhari kayaknya ada atau enggak? Ya, kita masih membahas yang madhi. Yang madhi ini kemudian diganti menjadi fa'il. Boleh. Ana dhahibun ilal masjidi. Ya. Saya tarik kemana nih? Sini ya. Yang memakai fa'il. Ana dhahibun ilal masjid. Nah. Fa'ilun tidak memakai alif lam. Fa'ala yaf'alu fa'lan fahuwa fa'ilun, bukan fa'ala yaf'alu fa'lan fahuwa al-fa'ilu. Nah, ini ada satu kaidah, ingat ya, harus diingat sampai beruban, sampai tua, sampai punya cucu cicit ya. Nih. Ya. Di mana ini? Ini yang ummahat bawah terlihat enggak? Ummahat di sini terlihat enggak? Bawah. Terlihat. Ya. Nih. Mungkin saya pernah menyampaikan. Ya. Ingat terus ini ya. Antara alif lam, alif dan lam, alif lam dan tanwin, baik itu dhammatain, kasratain maupun fathatain, tidak akan pernah menyatu. Sampai hari kiamat mereka tidak berjodoh, sudah ditakdirkan. Jadi tidak akan pernah menyatu. Ini hanya terjadi antara ism, ya. Karena nih apa namanya, fi'il, kata kerja itu tidak mungkin ada tanwin. Kata kerja tidak mungkin ada alif lam, tidak ada al-fa'ala, al-yaf'alu, ya. Tidak ada fa'alan, ya. Atau yaf'ulun, tidak ada, ya. Jadi tanwin itu hanya pada ism, ya. Nanti pelajaran jurumiyah, kalau belajar jurumiyah ya, ada pelajaran itu. Jadi kalimat itu terbagi menjadi 3, ada ism, ada fi'al, ada huruf. Nah, semua kata orang mengungkapkan, orang Arab mengungkapkan itu tidak terlepas dari 3 unsur itu. Ada ism, ada fi'al, ada huruf. Nah, antara tanwin dan alif lam tidak akan pernah menyatu. Jadi tidak boleh salah. Nanti ini dalam ism ya. Karena tanwin sama alif lam itu hanya terdapat dalam ism. Sebagai contoh, tambahan al-masjidun tidak boleh.
al-masjidun. Harus pilih salah satu. Al-masjidun ini tidak boleh. Harus pilih salah satu, masjidun atau al-masjidu. Jadi tidak boleh membaca al-masjidun, al-kitabun, al-qiraatun, al-maktabun, al-kitabun, tidak boleh. Harus pilih salah satu, masjidun atau al-masjidu. Apa perbedaannya? Masjidun itu nakirah, kata yang sifatnya umum. Al-masjidu itu sudah ma'rifah, menunjukkan sesuatu yang tertentu. Itu bedanya. Sebagai contoh, ketika Allah berfirman, ini rahasianya ya. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Ya. Kalau masjidun itu Masjid Al-Biru masuk, Masjid Jami ya, Masjid Jami apa yang di sana? Mujahidin masuk, ya. Musola masuk, masjid mana saya yang tahu cuma Mustafa masuk, semua masjid masuk. Jadi ketika orang mengatakan masjidun, hadza masjidun, aina masjidun, artinya dia masih umum. Yang Anda maksud itu masjid yang mana? Nah, gitu. Tapi ketika hadzal masjid, dia lagi ngobrol, konteksnya apa? Hadzal masjid, masya Allah, jamil jidan, kabir, masya Allah, wasi'. Nah, konteksnya dia tidak menyebutkan nama masjidnya, tapi orang yang diajak bicara paham. Hadzal masjid, oh dia lagi di dalam Masjid Al-Birru. Gak mungkin hadzal masjid wasi', kabir, mumtaz, jamil. Kok dia sedang menjelaskan masjid yang lain? Tidak mungkin, ya. Kenapa? Karena dia konteksnya jelas di situ. Ini alif lam ini menunjukkan sesuatu yang tertentu. Kalau tanwin menunjukkan sesuatu yang masih umum. Kalau ini menunjukkan sesuatu yang tertentu, ya. Tertentu. Maka ketika Allah berfirman alif lam mim dzalikal kitab, padahal sebelumnya tidak disebutkan. Di surat Al-Fatihah sebagai surat membuka tidak disebutkan. Ada penyebutan di situ Al-Qur'an? Tidak ada. Di surat Al-Fatihah tidak ada. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tidak ada penyebutan kata Al-Qur'an. Tapi ketika Allah mengawali surat yang kedua, alif lam mim dzalikal kitab, inilah Alkitab. Yang dimaksud sudah tahu konteks yang dimaksud adalah Al-Quran. Tidak mungkin yang lain. Padahal Allah menurunkan banyak kitab, Taurat, Injil, Zabur, ada Suhuf Ibrahim. Tapi yang dimaksud dalam konteks ini adalah Al-Quran. Dari mana kita tahu? Dari sini, alif lam. Padahal yang dimaksud kalau kitabun itu ada kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, Suhuf Ibrahim. Tapi ketika ada alif lam menunjukkan bahwa dia sedang membicarakan Al-Qur'an. Itu. Ya. Tadi sampai mana nih ngalor ngidul. Ya. Sampai nah ini fa'ilun. Fa'ilun tidak ada alif lam, tidak ada alnya ya di sini. Tidak ada alnya yang di sini loh. Tapi dalam konteks bebas umum itu boleh kita mengatakan al-fa'il. Boleh. Al-katib, nulis, sekretaris. Al-qari, pembaca. Ya.
Tapi dalam konteks ini kita tidak memakai alif lam ya. Contohnya yang tadi. Nah, kalau sudah memakai alif lam maka tidak boleh memakai tanwin yang saya maksud itu. Kalau di sini sudah memakai tanwin maka tidak boleh ada alif lam. Ini kembali ke sini ya. Nah, masuk ke latihan yang tadi. Yang tadi. Fa'ala dhahaba. Ya, kita bahas yang pertama. Fa'ala dhahaba. Fi'il mudhari'nya yadhabu. Maka fa'ilnya dhahibun. Ungkapan, maksudnya selain mengungkapkan ini, oh ini ya sudah ada. Selain kita mengatakan ana dhahabtu ilal masjid, ana dhahabtu ilal madrasah, ana dhahabtu ila suq, ana dhahabtu ila makanin ma, ila fulan masalan. Maka selain seperti ini, ketika fi'il madhi maupun fi'il mudhari' maka boleh kita memakai ungkapan ini. Ana dhahibun ilal masjid. Nah, kuncinya kalau memakai ini mencakup semuanya. Saya coret-coret nih ya. Nah, jadi mencakup semuanya. Oh, kayak pelajaran fisika ini, Pak. Pelajaran kita belajar apa? Kelistrikan itu ya. Anda nyambung ke sini transistor, IC dan seterusnya. Ada ini bagiannya seperti ini. Dahibun memakai ungkapan ini mencakup fi'il madhi, mencakup fi'il mudhari', bisa mengungkapkan yang lalu maupun yang sekarang. Ini ringkesnya seperti itu. Daripada kalau madhi apa ya? Ana dhahabtu, susah kan? Ana adhabu, dhahabtu apa adhabu? Kalau bingung, langsung pakai aja. Ana dhahibun ilal masjid. Boleh, ya. Dan ini lebih simpel, tapi semuanya ini betul secara kaidah. Yang kedua, ana qadimun. Ma makna qadim? Apa arti qadim? Datang ya. Bukan qadim ya. Apalagi qadam. Apalagi qadam. Nanti ada istilahnya quratal qadam. Qadam. Ma makna qadam? Sikil, bukan skill, sikil. Paralim, qadam, arafta qadam, skill, sikil, samparan, kaki. Nah, nanti ada istilah quratal qadam. Nah, qurrah itu bola, qadam itu kaki. Bola kaki artinya sepak bola. Bahasa Arabnya sepak bola itu quratal qadam. Ya, qadam. Nah, di sini qadimun ya, maksudnya tidak boleh salah nanti. Ini saya hapus. Qadimun sama qadimun. Ini beda sedikit saja. Qadimun yang datang, qadimun yang lalu, qadimun yang akan datang. Usbu al-qadim, minggu yang akan datang, pekan yang akan datang, minggu depan. Itu disebut al-usbu al-qadim ya. Tapi kalau minggu lalu, pekan lalu, al-usbu al-qadim. Nah, as-sanah al-qadimah. Nah, tahun-tahun yang lalu, as-sanawat al-qadimah, tahun-tahun yang lalu. Nah, berarti ada pakai ya, pakai ya. Nah, beda dikit. Tapi asal katanya sama. Qadama. Nah, qadama. Masyan 'alal aqdam. Masyan al-qadam kaki. Masyan berjalan, ala di atas, berjalan di atas kaki. Masyan 'alal aqdam maksudnya jalan kaki. Nah, gitu ya. Nanti ada istilah masyan 'alal aqdam. Nah,
Jalan kaki siapa bahasa Inggrisnya gitu kan. Bahasa Inggrisnya, bahasa Arabnya masyan alal aqdam. Bahasa Inggrisnya melaku-melaku. Ya. Paham ya? Qadimun. Fi'il madhinya apa? Qadama yaqdimu atau qadima. Qadima yaqdamu atau qadama yaqdimu. Qadima yaqdamu. Apa ini bahasa ininya? Fi'il madhinya ya. Enakan mana? Ini standarnya ini yang enak didengar. Qadama yaqdimu ya, qadama atau qadima yaqdamu ya. Qadima yaqdamu, qadima yaqdamu. Ya. Qadima ya, Pak. Ya. Saya agak ragu-ragu. Qadima yaqdamu. Enggak panjang. Ini kan dhahaba yadhhabu. Ini tambahan fa'il. Alifnya tambahan. Tadi kan dhahaba kan? Dhahaba. Ada alifnya? Tidak ada. Ya. Qadima. Qadima enggak ada. Loh kok di sini panjang? Ini fa'il. Tambahan. Ini rumusnya, rumus. Rumus itu berarti yang baku, tidak berubah. Diganti kata apapun, maka ini tidak berubah. Kalau ada persamaan misalkan 2A sama dengan 10. Ini A-nya nggak berubah. Kok jadi endol? Nah, 2A sama dengan 10. Ini rumus. Maka A ini tidak akan berubah. Berapakah A? A adalah 10 dibagi 2. A sama dengan 5. A di sini berarti 5. Ini rumus tapi ini rumus. Ya, ini rumus. Ya. Sama seperti ini. Ini rumus. Fa'ilun. Ya. Dhahaba. Jadi apakah ketika dirubah menjadi fa'il, berubah menjadi dhahaba ini ketika diletakkan ya, diletakkan kepada wazan fa'ilun, berubah menjadi apakah dhahaba? Berubah menjadi zahibun. Jadi ini rumus. Ya, ini rumus ya. Rumus tambahan ya. Jadi kok ada alifnya di sini, ada alifnya ya tadi. Berarti qadimanya ini qadima. Lo balik lagi. Ya, enggak. Ah, qadima yaqdamu. Qadima yaqdamu. Fa'il apa? Madhi, mudhari, fa'ilnya kembali ke yang buku tadi. Pakistan. Mana Pakistan? Pakistan. Apa itu Pakistan? Nah, karena ada orang yang tidak tahu peta dunia. Peta Indonesia aja nggak tahu. Ya. Bener Pak? Ada yang nggak tahu gambaran Pulau Jawa seperti apa sih? Nggak tahu. Taunya Jawa apa? Kulon Majenang Wanarja, ngetan Majenang Karangpucung, kidule ngalorek, ngertine gue trok. Ya. Tapi ketika ditanya Banyuwangi di sebelah mana? Banyuwangi. Mana ya? Tapi kalau yang pernah sekolah paham dia. Punya ada gambaran di sini, memorinya dia punya gambaran, ilustrasinya ada. Oh, peta Indonesia seperti ini. Ya. Jadi kita nggak kaget ketika kemarin ada terjadi bencana banjir bandang di Kalimantan. Oh, Kalimantan sana. Ada di sini. Otak saya itu juga memorinya menggambarkan Kalimantan di sana. Terus kemudian gempa bumi di Sulawesi Utara, oh di sana. Yang terbaru tanah longsor di Sumedang. Sumedang atau mana? Kalau nggak salah Sumedang ya. Tanah longsor 40 meninggal dunia. Terbaru. Oh, Sumedang di sana. Ya, ada gambaran. Nggak pernah ke Jakarta, nggak pernah ke Jawa Timur, nggak pernah ke Surabaya, nggak pernah ke Jogja, nggak pernah kemana-mana. Ya, ngubuk-ngubuk benang menjenang. Ditakkan peta bingung. Ya,
bingung. Ini juga ya. Pakistan, Pakistan ya, termasuk negeri muslim. Madhab fikihnya Hanafi di sana. Hanafi, madhab fikihnya. Ya, madhab fikihnya Hanafi. Kalau di barat Afrika, madhab fikihnya Maliki. Timur Tengah Hambali. Asia Selatan sini Indonesia, Malaysia Syafi'i. Mayoritas meskipun ada hal-hal yang berbeda. Makanya kalau antum itu misalkan dapat kesempatan beasiswa ke Maroko misalkan atau ke Mauritania, itu kalau sholat ya kayak gini, nggak sedekap. Allahu Akbar. Irsal namanya, irsal. Wah gue enggak Pak, ya harus tahu. Kalau di sana enggak sih, kalau di sini mungkin bisa jadi gitu ya. Tapi kalau di sana kayak gini semua. Ya. Malah justru jenengan kalau ke sana sedekap aneh ini. Madhab mana? Min Asia? Sahih. Nah, min Asia. Ketahuan ya, dari cara sholatnya ketahuan dia orang Asia atau orang Timur Tengah misalkan. Lalu yang ketiga, ana aidun ilas sakan. Aid, mana aid? Kembali. Dari kata ada ya'udu. Ada ya'udu ya. Ini diingat-ingat. Kembali. Muradifnya apa? Sinonimnya. Roja, ya. Ada ya'udu. Ada ya'udu ya. Nanti kalau sudah belajar shorof, pelajaran shorof, tahu asal usulnya ya, tahu asal usulnya. Antum cari di kamus, ternyata kamus itu ada pelajarannya ya. Pelajaran mu'jam, fathul mu'jam atau ma'ajim. Cara membuka kamus, masing-masing kamus ada tersendiri ya. Ada caranya tersendiri. Ada kamus namanya Al-Muhit, kemudian ada kamus namanya Mu'jam Lisanul Arab, Al-Muhit, terus ada Al-Mu'jam Al-Lughah Al-Arabiyah kalau tidak salah. Ada beberapa. Ada yang caranya seperti ini sebagai gambaran. Misalkan mencari kata ada ya'udu. Ada yang dari depan, ada. Jenengan cari di huruf ain, antum cari di huruf ain, akan ketemu ada. Tapi di kamus yang satu, cari di huruf ain tidak akan ketemu selamanya. Tapi carinya di huruf dal. Karena dia mulainya dari belakang, Pak. Ada, cari di huruf dal. Dal terusannya apa? Oh, ketemu. Ada ya'udu, ketemu. Gitu ya. Terus kalau di kamus Indonesia misalkan, kamus Indonesia. Misalkan saya punya kamus Al-Munir tebal segini. Ya. Mungkin berapa, hampir 1000 halaman lebih. Kemudian kamus Mahmud Yunus, itu yang paling termasuk tua. Kalau kamus Al-Munawir itu dari Krapyak, Pondok Pesantren Krapyak, Al-Munawir, Wilson Al-Munawir, Yogyakarta. Mahmud Yunus dia profesor juga. Nah, kalau mencari kamus di Munawir atau Mahmud Yunus, cari ada urutannya. Ain, alif, dal. Alif apa namanya ini? Qati'ah misalkan, atau ain, alif, dal. Enggak akan ketemu. Ain, alif, dal. Ini udah ain, alif, dal kok enggak ketemu. Artinya apa? Ada. Cari lagi. Ada kok enggak ada ya? Enggak akan ketemu. Nah, kenapa? Karena ini bukan fi'il sahih. Fi'il sahih atau fi'il ya, ini. Jadi ini tambahan ini. Jadi ini bukan aslinya. Alif ini bukan asli, huruf aslinya bukan. Ya, bukan huruf asli.
Huruf aslinya dari mana kita tahu? Dari fi'il mudhari'nya. Nih. Ada ya'udu. Nah, ain fi'il, fa fi'ilnya bukan alif. Ain fi'il, fa fi'il, lam fi'il. Ain fi'ilnya ain, fa fi'ilnya bukan alif. Lam fi'ilnya dal. Dari mana kita tahu yang asli? Dari fi'il mudhari'nya, yaitu ada ya'udu. Ain, waw, dal. Cari di huruf ain, terus urutan setelah ain adalah waw, setelah waw dal. Maka akan di situ disebutkan akan ketemu kata ada ya'udu. Akan ketemu kata ada ya'udu. Nah, ini. Jadi para ulama itu menulis tidak sembarangan asal nulis gitu. Dia punya rahasia, punya rumusnya. Iya, hah? Iya. Asalnya awada, gitu ya. Awada, iya. Tapi orang Arab tidak mengenal awada. Ya, awada tidak mengenal. Mereka mengenalnya ada ya'udu. Ada ya'udu untuk mengatakan atau mengungkapkan kata kembali ada ya'udu. Ini tidak dikenal oleh orang Arab. Ya, tidak dikenal oleh orang Arab. Maka kemudian nanti ada fi'il mahmus, fi'il naqis ya. Kalau yang sahih ini kalau semuanya unsurnya terpenuhi, ain fi'il, fa fi'il, lam fi'ilnya semuanya ada huruf asli, bukan huruf ini, bukan huruf ganti ya, pengganti bukan ya. Jadi alif itu di situ sebagai pemain pengganti, pemain cadangan itu, bukan pemain aslinya dia. Pemain aslinya itu wow ini ya. Tapi karena cedera nggak muncul di sini dia, Pak. Cedera nggak muncul ya nggak muncul. Baik, ila sakan. Ana aidun ila sakan. Saya kembali ke sakan. Ma makna sakan? Sakana yaskunu tinggal. Sakan berarti tempat tinggal. Ya, bisa sakan, bisa diartikan sakan di sini rumah atau asrama. Ya, sakan karena untuk tinggal, maka dia disebut sakan. Nah, tapi biasanya kalau di kalangan mahasiswa sakan itu dikenal sebagai asrama, ya, asakan, asrama, boarding school. Yang keempat, tadi sepandannya itu roja'ah, sepandannya sama artinya sama, sepandannya roja'ah, kembali. Kalau ini fi'il sahih, ro-nya asli, jimnya asli, ainnya asli. Cari di Mahmud Yunus, Munawir, Misbahul Munir, Lisanul Arab, roja'ah langsung ketemu makna roja'ah. Jadi Misbahul Munir, kemudian Lisanul Arab dan yang lainnya, kamus-kamus ya mencari ada ya'udu, tulisannya Arab, terjemahannya ya Arab lagi karena memang kamus Arab, Pak. Kalau yang terjemahnya Indonesia yaitu Munawir atau Mahmud Yunus. Yang keempat, ana kharijun minal fasli. Saya keluar min dari fasli. Nah, jadi diperhatikan di sini. Pelan-pelan tapi sambil memperhatikan ya. Yang pertama ila. Ya, kemarin kan ada yang nanya huruf jar itu apa saja gitu. Saya belum menghafal lagi ya, belum menghafal lagi. Di antaranya adalah min wa ila wa an wa fi wa ala. Nah, contohnya itu ya. Nanti kalau hafalan kayaknya perlu kita melatih hafalan lagi. Ya. Meskipun anaknya sudah banyak, sudah gede-gede, tetap harus menghafal. Tahu nggak Pak rahasia menghafal itu? Rahasia menghafal. Makanya ada kata Nabi SAW, Iqra'il Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Ya. Siapa tadi? Ya. Jar min wa ila
wa an, wa fi, wa ala, wa ba. Ba saja, ba. Nah, contohnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, ini saya cuma ingat sampai sini dulu. Min wa ila wa an, nah, min wa ila wa an itu. Nanti kalau buka jurumiyah ada itu di situ, huruf majrur. Ini huruf-huruf ini baku sudah, mau nggak mau dihafalin. Bukan man. Nanti kalau man artinya beda. Man madrasah aliyah negeri bukan, tapi min, ya, min, ya, min, ila bacanya ya, ingat-ingat bacanya ila, bukan membacanya illa. Nah, makanya nggak boleh membaca illa, tapi ila, tidak boleh membaca illa, artinya beda. Nah, kalau illa ini mustasna, istisna, nanti ada pelajaran istisna. Ila, wa'an, wa fi, wa ala, wa ba, bukan wabi, ya, wa ba, tapi nanti bisa menjadi bi. Walam, ya lam, li, ya. Tapi bukan mas ali ya. Min wa ila wa an wa fi wa ala wa ba wa la, ya, bisa ini ya. Contohnya ini adalah huruf jar. Jar itu huruf yang membuat sebuah isim, sebuah kata benda menjadi kasroh hurufnya. Tadi ya, al masjidi. Kalau dia independen sendirian kita bacanya al masjidu, ini asalnya. Kalau dia independen, al masjidu, al kitabu, al qiraatu, as saburatu, al qalamu, al mimsahatu, al kitabu, al kursiyu, al masjidu, ya. Terus al misbahu, lampu, dan seterusnya. Itu kalau dia independen maka kita pakai dhammah, ya, pakai dhammah. Seperti dalam istilah ilmu fikih itu al amru yaqtadi al wujub, ya. Perintah menunjukkan sesuatu yang wajib. Illa ya'ti dalilun yasrifu 'anil wujub, ya gitu. Al-amru, perintah itu menunjukkan sesuatu yang wajib kecuali jika ada, ya, dalilun, dalil lain yasrifu 'an ma'nal wujub, yang mengalihkan makna dari makna wajib. Nah, gitu ya. Jadi ini asalnya memakai dhammah kecuali kalau ada namanya amilun atau awamil, kecuali kalau ada faktor tertentu yang membuat dia tidak dhammah. Contohnya apa? Ya, minal masjidi. Udah ini. Kalau ada min pasti kasrah, minal masjidi. Makanya nanti kalau kita sudah banyak kosakatanya, kita tidak akan keliru. Kita tidak akan keliru membaca ini. Kenapa? Karena kita sudah tahu min adalah bagian dari huruf jar, bahwa min itu efeknya, efek sampingnya seperti botrek, efek sampingnya apa? Bikin ngantuk. Nah, min efek sampingnya itu bikin dal itu kasroh, Pak. Gitu ya, dihafal Mas Alim ya. Min itu efek sampingnya kalau diminum ya bikin dalnya itu kasroh, nangisor, gludak. Nah ya, jadi ingat-ingat kalau ada min nemu, ya. Ibu saya pernah ini ya. Kan saya kadang ngambil majalah waktu masih kuliah itu, ngambil majalah, ngambil koran gitu kan, taruh di lantai saja. Ada ibu saya, hati-hati ke Quran man ke Quran ke priwe ke Juan Quran disuruh nangis sore sowekan majalah, padahal sowekan majalah tulisannya bahasa Arab dikirain Quran ya. Jadi kita bisa membedakan ya. Kalau ada cuilan ya, ada potongan kertas, potongan koran dan semacamnya, tidak ada harokatnya, nah kemudian kita nggak ada harokatnya,
Susunnya gini, ada mim, nun, alif, lam, mim, sin, jim, dal. Cara membacanya tidak mungkin kita mengatakan manil masjid. Nah, bukan, nggak mungkin. Oh, Mas Ralim coba baca. Oh, gampang ya, minal masjidi. Bisa baca? Bisa lah. Belajar nanti albiru. Belajar. Iya, jadi nanti nggak mungkin dibodoh ya. Nah, meskipun gundul ini dia tidak akan keliru. Kalau zaman dulu, zaman sebelum ada ini, penemuan harokat seperti ini tulisan. Nah, seperti ini tulisannya. Nggak mungkin membaca man, nggak mungkin. Kenapa? Karena di depannya adalah ism, kata kerja. Kemudian berarti kalau nggak man ya tinggal min. Gitu kan? Min. Kemudian ini apa? Al-mashidu nggak mungkin. Al-masahadu nggak mungkin. Maka tinggal al-masjidu. Nggak ada yang lain kata selain ini. Selain masjid tulisannya mim sin. Ini nggak mungkin ini. Nah, maka ini berarti yang tidak ada titiknya ini adalah jim, berarti jim. Ini tidak mungkin dal yang ada titiknya, enggak mungkin. Al-masahil, enggak mungkin. Al-masah, kalau al-masah ada bahasa Arab, masah. Ya, masah. Masaha, menghapus, ya. Masaha menghapus. Penghapus fa'ala yaf'alu fa'lan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun. If'il la taf'il maf'alun maf'ulun mif'alun. Penghapus mim sahun. Nah, mim sahatun atau mim sahun. Ya. Masaha, menghapus. Makanya ad-dajjal al-masih. Ya. Yang menghapus. Nah, jadi ini tidak mungkin. Oh, ini enggak mungkin al-masah, ada ini, ada tambahan huruf lagi. Berarti ini huruf jim. Nah, makanya kalau kita baca kitab, ya, kitab-kitab klasik, kitab-kitab yang zaman dahulu, itu untuk mengurai sebuah kata membedakan dengan kata yang lain itu dijelaskan. Biasanya misalkan ma maknal masjid, apa itu makna masjid? Biasanya kalau di fikih itu menjelaskan hukum tertentu, misalkan as-saum. Oh, tapi ini tidak ada titiknya ya. Misalkan yang ada, as-sholatu. As-sholah, babus sholah, pelajaran tentang bab sholat. Ma makna sholah fil lughah? Yang pertama fil lughah. Nanti dijelaskan fil lughah bahwa as-sholah yang pertama adalah as-so. Ya. Harokat fathah, bahasanya gimana ya? Saya agak lupa. Kemudian nuqtatain fauqaha. Ya, jadi ada 2 titik di atasnya gitu. Jadi dijelaskan rinci satu-satu. As-sholatu, as-sholah, as-sholah. Ya, kemudian shotnya itu fathah, lamnya itu fathah, as-sholah, lamnya itu panjang, walha, watta ini tamar buta, fauqaha nuqtatain, di atasnya ada 2 titik. Itu dijelaskan rinci satu-satu kayak gitu. Kalau kitab-kitab kontemporer terakhir ke sini jarang menyebutkan seperti itu. Kalau dulu rinci sekali. Makanya kitabnya itu dhahmah, tebal sekali. Antum buka kitab apa ya? Majmu' Fatawa berapa jilid ya. Kemudian Tafsir Az-Zamakhsyari. Berapa jilid itu? 36 gitu. Jadi sehari itu berapa kali nulis? Luar biasa. Jadi kalau dihitung full, kalau dihitung hari mereka itu habis untuk menulis ya. Jadi tidak ada waktu makan, tidak ada waktu untuk minum, tidak ada waktu untuk BAB, tidak ada waktu untuk istri, tidak ada waktu untuk anak, untuk kerja. Coba antum baca biografi ya, riwayat misalkan ulama siapa dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah misalkan, atau Imam Syafi'i atau yang lainnya, mu'allafatnya
tulisan-tulisannya apa, bukunya aja. Oh, semua kumpulin. Kemudian digabung. Cetakan sekarang misalkan tafsir Ibnu Katsir, ya. Tafsir Al-Qur'an Al-Azim karangan Abul Fida Ibnu Katsir misalkan. Nah, berapa halaman sekarang? Tulis. Kemudian mu'allafat yang lainnya, karangan yang lainnya, tulis berapa halaman, tulis berapa halaman. Semuanya kumpulin berapa ribu halaman, kemudian meninggal dia tahun berapa, usianya berapa, kemudian dibagi. Satu harinya habis berapa halaman. Misalkan ada yang seharinya sekian ribu halaman. Yang apa yang nulis sekian ribu halaman sehari? Kapan mangan, kapan gini kan? Nah, itu luar biasa ya, luar biasa. Jadi dulu detail sekali. Lanjut. Al-fasli, ma makna fasli? Kelas, ya. Disebut fasli kenapa? Al-fasli artinya asalnya itu adalah yaumul fasl, ya. Hari dipisah-pisah itu fasl. Fasl itu ini mifsal. Mifsal artinya persendian. Mifsal ini ya, persendian karena terpisah. Lengan terpisah dengan bawah, lengan atas dengan bawah, jari jemari, ruas-ruasnya itu, ya. Asalnya fasl itu pemisahan. Ya, yaumul fasl, hari dipisahkan manusia, mana yang takwa, mana yang durhaka. Kenapa disebut fasl? Kelas. Kenapa disebut diartikan dengan fasl? Karena kelas itu disekat-sekat, difasl ya, disekat-sekat. Tapi kita artikan ana kharijun minal fasli, artinya kelas. Ya, tapi asal katanya, sumbernya adalah bahwa karena kelas itu dipisah-pisah. Sudah masuk waktu isya. Ya, kita selesaikan sedikit lagi. Ana jalisun alal kursi. Jalisun, jalasa, yajlisu. Nah, sambil ditulis ini, ya. Karena tidak boleh mengatakan jalasa, yajlasu. Itu sudah baku, jalasa, yajlisu. Biasanya yang dipakai oleh kita itu harus minimal dua itu. Fi'il madhi, fi'il mudhari. Tidak boleh salah. Ya. Jalasa, yajlisu, jalisun. Ala di atas kursi. Tadi itu ala juga menyebabkan sebuah kata menjadi kursiyi, alal kursiyi. Jadi kalau ada kata-kata ala, pasti huruf harokat terakhirnya dia kasrah, alal kursiyi. Yang kedua, ba ana dafi'un. Ya, kemarin ada idfa 50 rialan. Idfa itu kata kerja amr, ini dafi'un fa'ilnya. Dafa'a yadfa'u. Dafa'a yadfa'u, yaitu fi'il madhi mudhari'nya. Dafa'a yadfa'u, dafi'un. Ar-riyalat jamak dari ar-riyal, ar-riyalat ya. Jadi banyak real. Yang kedua, ana hajizun. Nah, sudah dibahas. Hajizun, hajiza yahjazu. Al-makana makan, tempat. Al-makan, tempat. Al-insanu makanul khata wa nisyan. Manusia tempatnya salah dan lupa. Ana dakhilun, masuk. Dakhilun. Dakhala yadkhulu. Tidak boleh membaca dakhala yadkhilu atau dakhala yadhalu, tapi dakhala yadkhulu. Ingat-ingat itu ditulis. Dakhala yadkhulu as-salata, as-salah. Kemarin bahwa ruangan besar, ruang tunggu yang besar, yang luas. Lalu yang keempat, ana wadi'un. Wada'a yada'u. Wada'a yada'u wadi'un. Saya meletakkan. Wada'a yada'u, meletakkan. Wadi'un, saya meletakkan. Yang meletakkan. Wadi'un, yang meletakkan. Ya. Kalau di pelajaran apa namanya itu, pesantren-pesantren itu yang pakai bahasa Jawa itu ada istilah-istilah yang sangat membedakan ya. Wadi'un, sopo ya. Ana iku aku sopo. Wadi'un, sing meletakna al-haqibata tas. Aku gak kelalan dan mau belajar maning lah. Aku tuh belajar bahasa Jawa kayak.
Yang dari Sunda kalau ke Jawa Timur ya mondok harus pakai bahasa Jawa, nggak boleh anak utawi abdi ya, wadi'un anu apa letakna al hakibata tas ya apa ya wadi'un. Maka ada istilah hadis maudhu'. Kenapa maudhu'? Hadis yang palsu. Kenapa? Karena palsu itu dilempar, diletakkan, nggak dipakai. Maka hadis palsu itu bahasa Arabnya hadis maudhu'. Maudhu' artinya diletakkan, artinya nggak dipakai. Ini udah nggak dipakai, nggak dilirik, nggak diabaikan. Ya, udah diabaikan, nggak dilirik. Ana katibun al bitaqata al haqibatat tas. Katibun katabayak tubuh. Ingat ini bukan katabayak tibu, katabayak tubuh. Ya, katibun penulis, yang menulis, al bitaqata kartu, ya, kartu. Ya, baik. Ya. PR 39 dan 40 itu PR-nya. Ya. Silakan PR-nya halaman 39 dan 40. Kalau bisa ditulis soalnya, ditulis jawabannya ya, biar lebih lengkap. Hah? Iya, 1 sampai 9 yang halaman 39, kemudian halaman 40 1 sampai 5 itu. Imla'il faraghat. Imla'il faraghat. Demikian, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.